Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا yaksibun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Para pirsawan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam channel Teko Megalodon. Kali ini sampailah kita pada episode yang kedua, jilid yang ketiga. Pada episode ini saya akan membahas tentang sifat-sifat manusia-manusia Atlantis. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menengok tentang sumber informasi tentang adanya benua Atlantis. Sumber informasi tentang adanya benua Atlantis didapat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sedangkan objek yang diinformasikan berasal dari atau berada pada zaman seberang atau zaman sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini. Atau objek itu tenggelam pada masa 11.600 tahun yang lalu. Sumber informasinya sangat tua, tetapi objek yang diinformasikan jauh lebih tua lagi. Oleh karena itu, ada sarjana yang meragukan tentang kebenaran objek itu, yaitu adanya benua Atlantis. Dan ini wajar dan bisa dimaklumi. Namun demikian, ada juga sarjana yang penasaran karena telah menjumpai adanya keanehan-keanehan di sekitar objek yang tenggelam itu, yaitu benua Atlantis. Pada sisi timur benua Atlantis adalah pantai barat benua Eropa. Pada sisi barat benua Atlantis adalah pantai timur benua Amerika. Pada kedua sisi benua Atlantis banyak dijumpai jejak-jejak yang sama atau mirip, baik jejak-jejak dalam bentuk fisik maupun jejak-jejak dalam bentuk non-fisik. Hal ini menunjukkan dulunya ada daratan penghubung antara kedua sisi pantai itu, dan daratan itu adalah benua Atlantis. Adanya legenda-legenda tentang peperangan para dewa sebelum topan besar atau bencana air bah di pantai timur benua Amerika juga dijumpai pada legenda-legenda Eropa Barat prehistorik. Demikian juga dijumpai adanya buah pisang berbiji pada kedua sisi pantai.
juga diketemukan adanya lambang kepala gorgon dan lambang swastika pada kedua sisi pantai. Lambang swastika didapati di pantai timur benua Amerika dan pantai barat benua Eropa. Lambang swastika adalah lambang kekejaman, dan ini adalah merupakan salah satu sifat dari manusia Atlantis, kejam dan bengis. Al-Quran sudah memberi informasi tentang sifat manusia Atlantis ini, termaktub dalam surah Asy-Syu'ara ayat nomor 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza badastum jabbarin. Artinya, dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Ini adalah salah satu sifat dari kaum Ad. Saya sampaikan di sini karena saya berpendapat bahwa kaum Ad adalah termasuk golongan orang-orang atau manusia Atlantis. Dan Nabi Hud alaihissalam adalah nabi untuk manusia Atlantis. Barang siapa berpendapat bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini tidak ada manusia, maka ia akan berpendapat bahwa kaum Ad adalah golongan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan barang siapa berpendapat bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini ada manusia, belum tentu ia berpendapat bahwa kaum Ad adalah golongan manusia Atlantis. Ini adalah ijtihad saya. Barang siapa berijtihad dan ternyata kemudian ijtihadnya benar, maka ia dapat 2 pahala. Dan barang siapa berijtihad ternyata kemudian ijtihadnya salah, maka ia dapat 1 pahala. Hal ini karena saking sulitnya berijtihad. Insya Allah akan saya jelaskan pada episode yang lain alasan-alasan mengapa saya berijtihad demikian. Dan bukan hanya terhadap kaum Ad saja saya berijtihad demikian. Terhadap kaum Nuh dan kaum Tsamud saya juga berijtihad bahwa itu adalah termasuk golongan manusia Atlantis, termasuk juga nabi-nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Shaleh alaihissalam. Saya juga berijtihad bahwa dinding logam setinggi bukit penghalang Ya'juj dan Ma'juj adalah bangunan manusia Atlantis. Demikian juga Dzulqarnain adalah orang Atlantis. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk hasil rekayasa genetika manusia Atlantis. Insya Allah akan saya jelaskan pada episode yang lain. Demikian juga saya berpendapat bahwa kisah-kisah Ramayana, Mahabharata, dan Bharata Yuddha adalah kisah-kisah manusia Atlantis. Para pirsawan sekalian, adapun sifat-sifat manusia Atlantis yang lain adalah seperti yang diinformasikan oleh Al-Quran, yaitu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusia yang suka bikin kerusakan di muka bumi dan suka menumpahkan darah. Para pirsawan sekalian, karena agak panjang, maka saya akhiri sampai di sini episode ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.